Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Salam jumpa bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan berbahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asikin. Saya bersama rekan-rekan saya ingin menyampaikan materi dengan tema Bahasa Indonesia Baku sebagai tolak ukur kesalahan berbahasa. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, Ibu Husnul Khotimah, MPD, yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan materi pada kali ini. Kelompok kami yang terdiri dari Muhammad Asikin, Muhammad Abi Abdillah, Muhammad Irfan Riyadi, Hariatur Rahma, Nur Azmina Adin, Nur Azhara Adin, Nur Ain, dan Nur Syifa. Pengertian Bahasa Indonesia Baku. Bahasa Indonesia Baku yaitu kata atau kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Pedoman yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pedoman pembentukan istilah ejaan yang disempurnakan. Istilah bahasa baku dalam bahasa Indonesia atau standard language dalam bahasa Inggris dalam dunia pertama kali diperkenalkan oleh Philon Mathesius pada tahun 1926. Contohnya ada pada Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Maka oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. B. Sifat bahasa Indonesia baku. 1. Memiliki kemantapan dinamis yang berupa kaidah dan aturan yang tetap. Di sini, baku atau standar berarti tidak dapat berubah setiap saat. 2. Bersifat kecendekian. Sifat ini diwujudkan dalam paragraf, kalimat, dan satuan-satuan bahasa lain yang mengungkapkan penalaran dan pemikiran yang teratur, logis, dan masuk akal. 3. Keseragaman. Di sini istilah baku yang dimaknai sebagai memiliki kaidah yang seragam. Proses penyeragaman bertujuan menyeragamkan kaidah, bukan menyeragamkan ragam bahasa, laras bahasa, atau variasi bahasa. Fungsi bahasa Indonesia baku yaitu sebagai fungsi pemersatu. Indonesia terdiri dari beragam suku dan bahasa daerah. Jika setiap masyarakat menggunakan bahasa daerahnya, maka dia tidak dapat berkomunikasi dengan masyarakat dari daerah lain. Fungsi bahasa baku memperhubungkan semua penutur berbagai dialek bahasa itu. Dengan demikian, bahasa baku mempersatukan mereka menjadi satu masyarakat bangsa. Selanjutnya, sebagai fungsi pemberi kekhasan, suatu bahasa baku membedakan bahasa itu dari bahasa yang lain atau satu negara dengan negara lainnya berbeda. Karena itu digunakan sebagai salah satu ciri dari suatu negara. Melalui fungsi itu, bahasa baku memperkuat perasaan kepribadian nasional masyarakat bahasa yang bersangkutan. Fungsi bahasa Indonesia baku yang selanjutnya adalah fungsi pembawa kewibawaan. Pemilikan bahasa baku membawa serta wibawa atau prestige. Fungsi pembawa wibawa bersangkutan dengan usaha orang mencapai kesederajatan dengan peradaban lain yang dikagumi lewat pemerolehan bahasa baku sendiri. Penutur atau pembicara ataupun masyarakat yang mahir berbahasa Indonesia dengan baik dan benar akan memperoleh wibawa di mata orang lain. Yang selanjutnya adalah sebagai fungsi kerangka acuan. Sebagai kerangka acuan bagi pemakaian bahasa dengan adanya norma dan kaidah yang telah dikodifikasi dengan jelas. Norma dan kaidah itu menjadi tolak ukur bagi benar atau tidaknya pemakaian bahasa seseorang, atau menjadi tolak ukur bagi benar atau tidaknya pemakaian bahasa suatu golongan. D. Ciri-ciri bahasa Indonesia baku. Pertama, tidak dipengaruhi bahasa daerah. Kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Ketiga,
bukan merupakan ragam bahasa percakapan sehari-hari. Keempat, pemakaian kata baku yang sesuai dengan konteks dalam kalimat. Yang kelima, tidak mengandung makna ganda, tidak rancu tapi makna yang pasti. Yang keenam, tidak mengandung arti pleonasme, artinya lebih dari apa yang diperlukan. Yang ketujuh, ragam bahasa baku adalah ragam bahasa yang paling sedikit memperlihatkan ciri kedaerahannya. Mungkin hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Apabila dalam penyampaian materi kami terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.